warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor malam ini. Matikan lampu kamar kalian, gunakan headset, dan pastikan kalian mendengarkan cerita ini sendirian. Karena kisah yang akan kalian dengar malam ini mungkin akan terus terbayang, bahkan setelah cerita ini selesai. Cerita ini hanyalah fiksi, namun beberapa kejadian di dalamnya terinspirasi dari kisah nyata yang pernah terjadi. Disarankan untuk tidak mendengarkan cerita ini sendirian, terutama di tengah malam. Mari kita mulai ceritanya. Ada tempat-tempat di dunia ini yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Bukan karena berbahaya, bukan karena rusak, tapi karena sesuatu yang hidup di dalamnya tidak ingin diganggu. Rumah itu berdiri di ujung desa Karangmaya sejak tahun 1923. 1 abad lebih ia berdiri, bertahan dari gempa, bertahan dari banjir, bertahan dari waktu itu sendiri. Tapi tidak satupun penghuninya yang bertahan. Rumah itu dibangun oleh Hendrik van Baar, seorang tuan tanah Belanda yang terkenal kejam. Ia membangun rumah itu di atas tanah yang sebelumnya adalah pemakaman tua milik penduduk asli desa. Semua protes diabaikan. Semua peringatan ditertawakan. Hendrik berkata, orang mati tidak punya hak. Tapi orang-orang desa tahu sesuatu yang Hendrik tidak ketahui. Di bawah tanah itu, ada sesuatu yang sudah tidur selama ratusan tahun. Dan pembangunan rumah itu membangunkannya. Setahun setelah rumah itu selesai dibangun, istri Hendrik mati mendadak. Tidak ada penyebab yang bisa dijelaskan dokter. Kemudian, putra sulungnya ditemukan berdiri di tengah kebun jam 3 pagi. Matanya terbuka, tapi tidak melihat apa-apa. Anak itu tidak pernah bicara lagi sampai mati 2 tahun kemudian. Hendrik sendiri ditemukan tergantung di ruang tengah rumah itu, tepat pada malam ulang tahunnya yang ke-50. Di tangan kirinya ada selembar kertas bertuliskan 1 kalimat, "Saya sudah membayar lunas." Tahun demi tahun berlalu. Rumah itu berganti tangan berkali-kali. Keluarga Suhendra adalah yang terakhir mencobanya pada tahun 2019. Pak Suhendra seorang pegawai negeri yang baru pensiun. Istrinya, Bu Ratna, senang berkebun. Mereka punya 2 anak, Dani yang berumur 12 tahun dan Sari yang baru 8. Mereka membeli rumah itu dengan harga jauh di bawah pasaran. Penjualnya bilang perlu renovasi, tapi tidak ada yang berani bilang Hal yang sebenarnya. Hari pertama di rumah itu, Sari menemukan boneka tua di balik dinding kamarnya yang berlubang. Boneka kain dengan mata kancing hitam dan mulut yang dijahit dengan benang merah. Sari langsung menyukainya. Ia memberi boneka itu nama Nenek. Bu Ratna merasa tidak nyaman, tapi ia pikir itu hanya perasaannya saja. Pak Suhendra berkata, "Itu cuma mainan tua, jangan lebay." Tapi Dani melihat sesuatu yang lain. Ia melihat jari boneka itu bergerak ketika tidak ada yang menyentuhnya. Minggu pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Hanya suara-suara kecil di malam hari, seperti langkah kaki di atas loteng yang seharusnya kosong, seperti pintu yang membuka sendiri di jam-jam ganjil. Bu Ratna mulai terbangun setiap malam pukul 3:45, tepat pada waktu yang sama, tanpa alarm, tanpa alasan. Ia akan duduk di tempat tidur, jantungnya berdegup keras, matanya menatap sudut kamar yang gelap. Dan setiap malam, ia merasa ada sepasang mata yang membalas tatapannya dari kegelapan itu. Kemudian Sari mulai berubah. Anak yang tadinya ceria dan suka berlarian di halaman, kini lebih sering duduk di sudut kamarnya, berbisik-bisik dengan boneka nenek. Ketika Bu Ratna mendekat untuk mendengar, Sari diam seketika
dan menatap ibunya dengan ekspresi yang membuat bulu kuduk merinding. Bukan ekspresi anak 8 tahun. Terlalu datar, terlalu kosong. Seperti ada sesuatu di balik mata anaknya yang sedang menilai dirinya. Suatu siang, Pak Suhendra memergoki Sari berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Sari tidak bergerak, pandangannya lurus ke cermin. Pak Suhendra memanggil namanya 3 kali. Tidak ada respons. Ia menyentuh bahu anaknya. Sari berbalik dengan senyum yang terlalu lebar dan berkata dengan suara yang bukan suara anaknya. Ayah, ada yang ingin berkenalan dengan ayah. Lalu Sari pingsan. Dani tidak bisa tidur malam itu. Ia mendengar suara dari bawah lantai. Suara menggaruk, seperti kuku panjang yang menyeret di atas batu. Ia mengikuti suara itu ke dapur, di mana ia menemukan karpet tua yang menutupi pintu di lantai. Pintu yang tidak ada dalam denah rumah yang diberikan penjual. Dengan tangan gemetar, Dani membuka pintu itu. Tangga kayu tua mengarah ke bawah. Dan dari kedalaman, bau tanah dan sesuatu yang lebih tua dari itu naik ke permukaannya. Di dinding ruang bawah tanah itu, ada ukiran-ukiran, bukan tulisan Latin, bukan tulisan Belanda. Ini lebih tua. Simbol-simbol yang seperti wajah, tapi bukan wajah manusia. Bulatan dengan garis-garis yang bercabang seperti akar pohon. Dan di tengah ruangan, sebuah batu nisan yang terpecah 2 dengan nama yang sudah tidak terbaca. Di sampingnya, ada kursi kayu tua yang menghadap tembok. Kursi itu masih hangat. Dani berlari ke atas. Ia membangunkan ayahnya dan menceritakan segalanya. Pak Suhendra turun dengan senter dan memang menemukan ruangan itu. Tapi ketika ia hendak memotret simbol-simbol di dinding dengan ponselnya, baterai yang baru terisi penuh tiba-tiba habis seketika. Dan dalam kegelapan total itu, mereka berdua mendengar sesuatu bernapas di sudut ruangan. Malam ke-11 di rumah itu adalah malam yang tidak pernah bisa dilupakan Pak Suhendra. Ia terbangun pukul 2 dini hari karena suara Sari menangis di kamar sebelah. Ia mengetuk pintu. Tangisan berhenti. Ia membuka pintu. Kamar kosong. Tempat tidur rapi seperti belum pernah ditiduri. Lalu dari ujung lorong yang gelap, ia melihat sosok kecil berdiri membelakanginya. Sari, tapi rambutnya terurai dan basah. Bajunya putih, padahal Sari tidur dengan piyama biru. Sari panggilnya. Sosok itu tidak bergerak. Sari, ayah di sini. Perlahan, sangat perlahan, kepala sosok itu berputar. Terlalu jauh, melebihi batas yang bisa dilakukan tulang manusia. Dan wajah yang menatap Pak Suhendra bukan wajah Sari. Itu wajah perempuan tua dengan mata yang sudah tidak ada. Hanya 2 lubang hitam yang dalam, yang melihat ke dalam dirinya seperti membaca sesuatu yang tersembunyi di balik tulang-tulangnya. Pak Suhendra berteriak. Lampu lorong meledak. Dalam kegelapan, ia berlari menabrak tembok, menabrak pintu, hingga akhirnya menemukan saklar di kamar tidurnya. Ketika lampu menyala, Sari duduk di tepi tempat tidurnya, tertidur dengan boneka nenek di pelukan, seolah ia tidak pernah kemana-mana. Tapi di tangan boneka itu ada sesuatu yang baru. Kancing hitam yang tadinya mata boneka itu sudah copot. Dan di telapak tangan Sari yang tertidur ada 2 kancing hitam kecil, masih hangat. Keesokan paginya, Pak Suhendra menemui Mbah Karyo, orang tertua di desa yang masih mengingat sejarah rumah itu.
Mbah Karyo dengan tangannya yang keriput dan matanya yang berkabut tidak terkejut mendengar cerita itu. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Itu Nyai Kidul Wengi. Dia yang dijaga leluhur desa ini sejak ratusan tahun lalu. Bukan roh biasa. Ia adalah penjaga perjanjian antara dunia manusia dan dunia yang ada di bawahnya. Hendrik van Baar membangun rumah di atas segel perjanjian itu. Dan segel itu pecah." Mbah Karyo menjelaskan bahwa Nyai Kidul Wengi tidak berniat jahat. Ia hanya menagih apa yang menjadi haknya. Setiap keluarga yang tinggal di rumah itu, ia akan mengambil 1 jiwa sebagai ganti rugi atas segel yang dirusak. Dan ia selalu memilih yang paling muda, yang paling polos, yang paling mudah ia masuki. Ia sudah masuk ke dalam sari, sudah setengah perjalanan. Dan jika tidak dihentikan sebelum malam ke-14, sari tidak akan pernah kembali sepenuhnya. Mbah Karyo datang ke rumah itu malam ke-13 bersama 2 orang pembantu dan sekeranjang perlengkapan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Mereka turun ke ruang bawah tanah. Mereka menyalakan dupa di 4 penjuru. Mbah Karyo mulai membacakan sesuatu dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun di sana. Tapi yang mereka rasakan adalah perubahan tekanan udara. Seolah langit-langit ruangan menekan ke bawah. Seolah dinding-dinding mulai bernapas. Di kamar atas, Sari yang terbaring di tempat tidurnya mulai mengeluarkan suara-suara. Bukan teriakan, lebih buruk dari itu. Suara berbisik dalam ratusan nada berbeda sekaligus. Seperti ribuan mulut berbicara dari satu tenggorokan kecil. Bu Ratna duduk di sudut kamar dengan tasbih di tangannya, menangis tanpa suara, menatap tubuh anaknya yang bergerak-gerak seperti ada sesuatu di balik kulitnya yang mencoba keluar. Di bawah, ritual terus berjalan. Mbah Karyo tidak berhenti, tidak boleh berhenti. Tepat saat beduk subuh terdengar dari masjid di ujung desa, semua berhenti. Suara dari kamar Sari berhenti, tekanan di ruang bawah tanah menghilang. Mbah Karyo terduduk kelelahan. Wajahnya 10 tahun lebih tua dari sebelum ia turun. Ketika mereka naik ke kamar Sari, gadis itu tertidur nyenyak. Wajahnya tenang. Bu Ratna menangis sambil memeluk anaknya. Pak Suhendra berdiri di pintu dengan lutut gemetar. Danny melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Di jendela kamar Sari yang menghadap ke halaman belakang, ada sesosok bayangan yang berdiri di bawah pohon tua, menatap ke atas. Dan ketika Dani berkedip, bayangan itu tidak ada. Epilognya, keluarga Suhendra pergi dari rumah itu keesokan harinya. Mereka tidak mengemas barang, tidak menutup pintu. Mereka hanya pergi dengan baju yang ada di badan dan 1 tas yang bisa mereka raih. Rumah itu berdiri kosong lagi seperti sebelumnya. Selama beberapa bulan, tidak ada yang berani mendekatinya. Tapi 3 bulan kemudian, rumah itu terjual lagi. Dengan harga jauh di bawah pasaran. Agen propertinya bilang perlu sedikit renovasi. Pembeli barunya adalah pasangan muda dengan 1 anak kecil. Dan di kamar yang dulu milik Sari, boneka nenek masih tergeletak di sudut. Menunggu. Dengan 2 kancing hitam baru yang menjadi matanya. Rumah itu tidak pernah kosong. Karena sesuatu di dalamnya selalu menunggu pemilik baru. Dan kutukan itu belum selesai. Terima kasih sudah bertahan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Tapi ingat, terkadang cerita horor tidak benar-benar selesai saat narasinya berakhir. Jadi, kalau setelah ini kalian mendengar langkah kaki di luar kamar, suara bisikan di dekat telinga, atau ada yang memanggil nama kalian pelan-pelan, jangan pernah mencoba menjawabnya. Karena mungkin sesuatu telah ikut pulang bersama kalian malam ini. Hahaha.